Shalom jemaat sekalian. Dalam renungan Len hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus ditolak di kota asalnya yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 24 dan 28 sampai 30. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Apabila seorang anak pernah ditolak oleh teman-temannya di sekolah, mungkin dia ditolak karena kulitnya kelihatan agak hitam, atau berasal dari keluarga yang tidak mampu, atau karena hal lainnya. Kita yakin bahwa penolakan tersebut dapat membuat hati anak ini bukan hanya merasa sedih, tetapi juga terluka. Setiap orang setidaknya pernah mengalami penolakan orang lain terhadap dirinya, sama seperti penolakan yang dialami Yesus. Hal ini tampaknya menyedihkan sekali. Namun, sebenarnya juga menunjukkan betapa piciknya hati orang-orang yang menolak Yesus, padahal dia adalah Mesias mereka. Kedegilan hati orang-orang yang menolak Yesus terlihat dari perkataan Yesus dalam Lukas 4 ayat 24. Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kedegilan hati mereka bukan hanya menolak Yesus saja, tetapi juga menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung untuk melemparkan dia dari tebing itu. Hati mereka begitu sadis sampai mereka ingin membunuh Mesias mereka. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Alkitab tidak menceritakan reaksi Yesus terhadap penolakan orang terhadapnya. Apakah dia menjadi marah atau menyimpan dendam terhadap mereka, atau berhenti memberitakan tentang kerajaan Allah. Akan tetapi pada ayat-ayat selanjutnya kita melihat Yesus tetap memberitakan mengenai kerajaan Allah. Bahkan dia melakukan banyak mukjizat penyembuhan. Yesus menunjukkan kasih yang begitu besar sampai dia memilih jalan salib demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Sikap Yesus pada saat dia ditolak juga memperlihatkan kepada kita akan kebesaran hatinya. Demikian juga pada saat kita mengalami penolakan dari segi apapun juga, lebih-lebih penolakan pada saat kita memberitakan Injil. Kita terus dihalang, bahkan mungkin terus diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Kita dapat belajar seperti Yesus yang tetap berbesar hati dan setia menjalankan visi dan misinya datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi, tidak ada yang perlu diherankan lagi apabila orang-orang Kristen atau pelayan-pelayan Tuhan pada saat ini ada yang pernah bahkan sedang mengalami penolakan saat mengabarkan Injil di tempat asalnya. Bukankah Yesus sendiri juga pernah ditolak di tempat asalnya? Namun hal ini tentu berbeda dengan orang-orang Kristen yang mengalami penolakan karena perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, yang telah membuat mereka tidak memuliakan nama Allah. Marilah kita belajar dari kebesaran hati Yesus yang tetap setia, menjalankan visi dan misinya demi menyelamatkan umat yang berdosa. Hal ini memang tidak mudah bagi kita untuk meneladani Yesus. Walaupun sulit dan kita mungkin merasa hampir putus asa serta tawar hati, tetaplah pandang kepada Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.